Si Hyun menatap keluar jendela memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang memiliki garis merah di atas kepala mereka. Jumlah garis itu berbeda-beda pada setiap orang. Garis merah tersebut yang dikenal dengan sebutan S-line adalah sebuah garis yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Garis itu menjadi pertanda hubungan fisik yang pernah dijalani seseorang. Kemudian seorang pria di dalam mobil yang memiliki banyak garis merah mengajak keponakannya, yaitu seorang gadis bernama Sun-a yang hanya memiliki satu garis untuk pergi bersamanya. Namun Su-a menolak ajakan itu. Di seberang apartemen Si Hyun, seorang wanita yang bernama Hee-won yang sedang menghisap vape juga nampak memiliki beberapa garis merah di atas kepalanya. Sejak kecil, Si Hyun bisa melihat garis-garis tersebut. Seiring waktu, ia pun mulai memahami arti di balik garis-garis itu dan menyadari bahwa hanya dirinya yang bisa melihatnya. Suatu hari ibunya menemukan gambar buatan Si Hyun yang menggambarkan dirinya dan juga kedua orang tuanya beserta bibinya, dan sebuah garis merah yang menghubungkan ayahnya dengan bibinya. Gambar itu membuat sang ibu kehilangan akal. Ia pun membun-bun ayah Si Hyun lalu melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa kemampuannya dapat menyebabkan kematian, Si Hyun memilih untuk diam dan menutup mata. Sejak ditinggalkan oleh orang tuanya, ia kehilangan harapan dan beberapa kali mencoba untuk bun-bun diri. Ia pun mencoba berbagai macam cara untuk bisa mengbun-bun dirinya sendiri, namun semua usahanya selalu gagal. Si Hyun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu asal-usul garis-garis merah itu, mengapa garis merah tersebut muncul, siapa yang menciptakannya, dan juga siapa saja yang bisa melihatnya. Kemudian Hee-won pun datang membawa sekresek buah dan memberitahu bahwa ia baru saja pindah ke gedung seberang beberapa hari yang lalu. Dengan ramah ia bertanya apakah Si Hyun menyukai buah. Namun Si Hyun yang berdiri diam di balik pintu sama sekali tidak memberi respon. Setelah Hee-won pergi, Si Hyun mengambil buah pemberian itu. Ia pun memakannya dengan lahap. Seorang polisi yang bernama Ji mengeluh karena kerepotan menjaga keponakannya. Ia tertawa saat salah satu rekan kerjanya bertanya apa yang akan terjadi pada keponakannya jika ia menikah suatu hari nanti. Namun di balik candaannya itu, Ji-wook ternyata tengah menjalin hubungan terlarang dengan seorang rekan kerja wanita yang sebenarnya akan segera menikah. Ketika wanita itu memberinya undangan pernikahan, Ji-wook mendadak kehilangan selera dan tidak bersemangat lagi. Di sekolah, Sun-a menjadi sasaran perundungan dari murid yang bernama Hee-yong dan teman-temannya. Hee-yong pun memukulinya karena Su-a tidak membawa uang yang ia minta. Dan juga Su-a telah melaporkan mereka kepada pamannya yang seorang polisi, serta tidak membalas pesan ataupun mengangkat telepon. Su-a yang berdiri sendirian hanya bisa diam dan pasrah, membiarkan Hee-yong melampiaskan kemarahannya hingga puas. Pada waktu yang sama, Ji-wook bersama rekannya yang bernama Dong-sik sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 29 tahun. Mereka memeriksa kamar korban dan menemukan banyak kejanggalan. Mayat wanita itu tampak bersih tanpa luka sama sekali. Kamarnya memang terlihat berantakan, tetapi barang-barangnya tersusun rapi dan tidak ada satupun yang hilang. Di dapur mereka menemukan tumpukan kotak bekas makanan dari restoran terdekat. Tak lama kemudian seorang rekan mereka datang membawa informasi bahwa semalam ada seorang pria berhelm terlihat memasuki apartemen korban. Ji-wook dan Dong-sik menganalisa ulang kasus tersebut. Dong-sik merasa kebingungan mencari motif pelaku. Uang korban masih utuh, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual dan tidak ditemukan jejak pencurian.
Korban diketahui sering memesan makanan dari restoran, namun anehnya pada malam kejadian ia tidak melakukan pemesanan. Dari sisi keluarga, korban tidak memiliki saudara dan kedua orang tuanya tinggal jauh di desa. Ia pernah memiliki seorang pacar, tetapi hubungan mereka sudah berakhir hampir 1 tahun lalu. Mendengar hal itu, Jiwo meminta Dong-sik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai mantan kekasih korban. Si-hyun kembali menerima buah dari Hee-won. Kali ini disertai dengan surat mengenai kematian seorang wanita berusia 20-an di sekitar tempat tinggal mereka. Berita itu juga ditayangkan di televisi. Saat menyimak tayangan, Si-hyun memperhatikan pria berhelm yang ia curigai. Di matanya, pria itu hanya memiliki satu garis S-line di kepalanya. Beberapa saat kemudian, pria yang sama terlihat datang ke apartemen Hee-won. Si-hyun segera mengambil HP dan menelepon polisi untuk melapor. Namun ketika melihat pria itu tampak mesra bersama Hee-won, dia pun menyaksikan sebuah garis baru muncul di kepalanya. Ia pun mengurungkan niatnya tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Hyung mendobrak loker milik Sun-a karena Sun-a tidak masuk. Ia menemukan baju dan surat cinta yang dibuat oleh Sun-a lalu tersenyum. Sementara itu di rumah, Sun-a meminta uang kepada Ji-wook dan tanpa bertanya apapun, Ji-wook langsung memberikannya. Namun ketika ia melihat luka-luka di wajah Sun-a, kekhawatiran pun mulai tumbuh. Meskipun begitu, Sun-a tidak ingin menjelaskan apapun dan memilih kembali ke kamarnya. Saat sedang merokok di balkon, Ji-wook melihat Si-hyun sedang membuka dan merobek beberapa kardus di jendelanya. Tak lama kemudian, Dong-sik menelepon dan memberitahunya tentang panggilan darurat yang masuk malam sebelumnya. Panggilan itu berasal dari seberang apartemennya dan berkaitan dengan seorang pria berhelm yang terekam dalam CCTV. Mendengar itu, Ji-wook segera menemui Si-hyun untuk meminta keterangan karena polisi mencurigai pria berhelm belum bocor. Si-hyun pun sangat kaget saat melihat banyak garis S-line di kepala Ji-wook. Itu adalah pertama kalinya ia melihat seseorang dengan garis sebanyak itu dari jarak dekat. Ji-wook mengetuk pintu tetapi Si-hyun tidak menjawab. Seorang pria berkacamata bernama Jung-min muncul dan memberitahu Ji-wook bahwa Si-hyun adalah seorang penyendiri yang sudah dikenal di kelompok komplek tersebut. Meski demikian, Ji-wook tidak menyerah. Ia kembali mengetuk pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di wilayah itu. Ia menjelaskan bahwa laporan Si-hyun malam sebelumnya mungkin bisa menjadi bukti penting. Akhirnya Si-hyun membuka pintu sedikit dan mengaku bahwa ia memang melihat seorang pria berhelm masuk ke gedung seberang. Ia sempat mengira Hee-won sedang dalam bahaya, tetapi kemudian menyadari bahwa ia salah paham setelah melihat hubungan antara Hee-won dan pria itu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ji-wook bertanya mengapa seorang gadis SMA seperti Si-hyun tidak bersekolah. Namun Si-hyun langsung menutup pintunya tanpa menjawab. Malam harinya, pria berhelm itu kembali datang dan ia berjalan keluar dari komplek apartemen. Namun ada yang aneh karena garis di kepalanya hanya tersisa satu. Padahal semalam Si-hyun melihat satu garis menambah muncul. Ketika pria itu menoleh ke arah pintunya, Si-hyun langsung menutup lubang intip dengan panik. Pada saat yang sama, Sun-a mencoba merampok seorang wanita demi mendapatkan uang yang diminta oleh Hyung. Ia mengikuti wanita itu ke lorong, akan tetapi untung saja rencananya pun gagal. Di kantor polisi sendiri, Dong-sik sedang menyelidiki mantan pacar korban pembunuhan itu. Pria itu bernama Jung-min, seorang guru SMA yang ternyata tinggal di gedung yang sama dengan Si-hyun. Ji-wook pun meminta foto Jung-min dan langsung
langsung mengenali bahwa pria itu adalah orang yang sempat menyapanya saat ia sedang meminta keterangan dari Si Hyun. Namun sebelum mereka bisa menyelidiki lebih lanjut, Ji-wook menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya menghilang. Ia pun segera ke rumah sakit dan berjanji akan menyusul Dong-sik setelah urusannya selesai. Setibanya di rumah sakit, Ji-wook menemukan ayahnya berdiri di atas atap gedung. Anehnya, Ji-wook tidak mencoba mencegahnya, namun para perawat berhasil menyelamatkan ayahnya. Sementara itu, Dong-sik masuk ke apartemen Jung-min yang ternyata tidak dikunci. Di dalamnya ia menemukan sebuah ruangan berwarna merah dan tali-tali berantakan di atas lemari. Ia menelpon Ji-wook untuk melaporkan temuannya, tetapi Jung-min memergokinya dan langsung menyerangnya, membuat sambungan telepon terputus. Dong-sik pun diikat di kursi dalam keadaan pingsan. Jung-min kembali melancarkan aksinya. Ia mengenakan helm dan kacamata lalu berjalan menuju apartemen Hee-won. Dari jendelanya, Si Hyun melihat Jung-min berdiri dan menatap ke arah rumah Hee-won. Ketika ia menyaksikan pria itu mulai menyerang, Si Hyun buru-buru mengambil HP-nya untuk menelpon polisi. Tapi apesnya HP-nya malah mati. Tidak ada pilihan lain. Ia pun mengambil pisau dan kacamata hitam. Rasa takut yang berlebihan, ia pun tidak bisa melangkah keluar dari pintu. Ia tetap memaksakan diri yang pada akhirnya ia pun jatuh pingsan di tengah jalan. Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat ibunya berusaha menggapai tangannya. Di dalam kamar, Hee-won menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Ternyata Jung-min juga memiliki kemampuan untuk melihat garis S-line di atas kepala Hee-won. Ia pun mencekik Hee-won sambil berkata bahwa hanya dengan cara itu semua orang bisa diselamatkan. Saat itu, Si Hyun berhasil masuk dan menodongkan pisau ke arah Jung-min. Namun Jung-min dengan mudah merebut pisau tersebut lalu menikam Si Hyun. Ji-wook pun tiba di komplek apartemen dan langsung menuju kamar Jung-min. Di sana ia menemukan kacamata hitam milik Si Hyun dan melihat bahwa pintu apartemen Si Hyun terbuka. Ia masuk ke dalam untuk memeriksa dan melihat papan berisi garis S-line milik Si Hyun. Ketika ia melihat pertarungan sedang berlangsung di apartemen seberang, ia segera bertindak dan menembak Jung-min sebelum pria itu sempat menghabisi Hee-won dan juga Si Hyun. Saat sekarat, Si Hyun sempat mendengar Jung-min berkata bahwa garis S-line di atas kepalanya mulai menghilang. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke tempat kejadian untuk menangani situasi. Mereka merawat Hee-won dan membawa jenazah Jung-min. Sementara itu, Ji-wook mengembalikan kacamata hitam milik Si Hyun. Dalam diam, Si Hyun mengingat kembali perkataan Jung-min dan mulai menduga bahwa kacamata milik Jung-min mungkin bisa membuat orang bisa melihat garis S-line. Si Hyun lalu bertanya kepada Ji-wook tentang siapa sebenarnya Jung-min. Ji-wook menjawab ia akan menjelaskan semuanya, tapi nanti. Lagi pula mereka membutuhkan laporan dari Si Hyun di kantor polisi. Sun-a tiba-tiba muncul dan terlihat mengenali Si Hyun. Di apartemennya, Sun-ha kembali meminta uang kepada Ji-wook. Namun kali ini Ji-wook menolak dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sun-a juga menolak untuk bercerita karena menurutnya Ji-wook terlalu sibuk dan tidak ada yang berubah. Mengenai Si Hyun, Sun-a pun mengungkapkan bahwa mereka adalah teman semasa SMP. Ia juga menceritakan bahwa saat masih kecil, ibu Si Hyun membunuh ayahnya lalu melarikan diri. Sementara itu, Si Hyun mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa kemampuannya melihat garis S-line mungkin benar-benar bisa menyelamatkan seseorang. Ia pun membuka kacamata hitamnya dan saat itu terlihat bagaimana dunia yang dilihat oleh Si Hyun dipenuhi dengan warna merah karena garis S-line di kepala setiap orang.
Tiba-tiba ia menerima pesan misterius dari seseorang yang mengaku bisa melihat hal yang sama. Pesan itu juga menyuruhnya untuk datang ke SMA. Si Hyun pun termenung saat melihat pesan yang ia terima sebelumnya. Tak lama kemudian ia mulai melepas seluruh kardus yang menutupi jendela kamarnya dan mulai merapikan semuanya. Kembali ke sekolah, Hyung dan teman-temannya kembali merudung Sun-a. Ketika Hyung membaca surat yang ditulis oleh Su-a pun melawan dan menerjang. Namun Hyung mampu menghadapinya. Seorang guru yang bernama Kyujin datang dan melerai pertengkaran mereka lalu merobek surat yang menjadi penyebabnya. Ia hanya memanggil Sun-a karena menganggap Sun-a yang memulai perkelahian, sehingga ia tidak bisa membelanya. Setelah dimarahi, Sun-a memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pergi, ia menemukan sepasang kacamata di dalam lokernya. Dong-sik mengeluh karena Ji-woo tidak ikut dengannya menyelidiki TKP, sehingga dirinya yang menjadi korban. Ji-woo pun meminta maaf karena memang ada urusan mendadak. Pikirannya masih terpaku pada kasus kemarin karena ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ia memutuskan untuk kembali ke apartemen Jungmin dan ia di sana menemukan sebuah ruangan dengan dinding yang dipenuhi coretan garis merah. Di rumahnya, Sun-a mengenakan kacamata yang ia temukan dan terkejut saat melihat ada sebuah garis di atas kepalanya sendiri. Ketika Ji-woo pulang, ia sangat terkejut saat melihat bejibun banyaknya garis merah yang ada di atas kepala pamannya itu. Sun-a pun memutuskan untuk keluar dan mengikuti garis S-line yang ia lihat. Sementara itu, si Hyun yang sedang membuang sampah memperhatikannya dari kejauhan. Di jalan, Sun-a melihat banyak garis-garis itu ada di atas kepala hampir setiap orang yang ia temui. Keesokan harinya, Sun-a kembali memakai kacamata itu ke sekolah dan mulai memperhatikan garis-garis yang muncul. Ia pun tersenyum kecil ketika melihat Bu Guru tidak memiliki garis S-line di kepalanya. Namun yang mengejutkan, ia melihat bahwa Hyung memiliki garis yang terhubung dengan seorang guru bahasa bernama Sung Jin. Saat pelajaran dimulai, Bu Guru Kyung Jin memperkenalkan si Hyun yang kembali bersekolah sebagai murid pindahan di kelas mereka. Sementara itu, Ji-woo masih menyelidiki kasus Jungmin dan memperhatikan bahwa dalam setiap foto, Jungmin tampak mengenakan kacamata, namun kacamata itu tidak ditemukan dalam barang bukti. Ia kemudian pergi ke sekolah dan bertemu dengan Bu Guru Kyung Jin untuk menanyakan apakah Jungmin biasa memakai kacamata. Bu Guru menjawab bahwa selama Jungmin mengajar tahun lalu ia tidak pernah melihatnya menggunakan kacamata. Di atap sekolah, Sun-a kembali menjadi korban perundungan. Ia menahan tamparan dari Hyung dan menyatakan bahwa ia tidak akan pernah memberikan uang sepeser pun. Bahkan ia mengancam akan mempermalukan Hyung. Namun Hyung menanggapinya dengan santai. Si Hyun datang dan menghentikan tindakan Hyung dengan menarik dasinya ke pinggir gedung lalu mengancam akan melompat bersamanya. Ia menyuruh Hyung berjanji untuk tidak mengganggu Su-a lagi. Setelah Hyung mengiyakan, si Hyun pun melepaskannya. Namun alih-alih berterima kasih, Sun-a malah memarahi si Hyun karena ikut campur. Si Hyun bertanya apakah Sun-a masih marah kepadanya, tapi Sun-a memilih diam dan mengajak si Hyun turun bersamanya. Ji-woo melanjutkan penyelidikan ke sebuah bar tempat Jungmin sering datang. Ia bertanya kepada bartender dan mendapat informasi bahwa Jungmin biasa minum sambil menghitung sendiri, bahkan pernah berkelahi dengan pelanggan lain karena kebiasaannya itu. Saat bartender melihat foto Jungmin tanpa kacamata, ia mengaku bahwa Jungmin biasanya memakai kacamata saat datang ke bar. Saat akan pergi, Ji-woo sempat digoda oleh seorang wanita
wanita yang tertarik dengan catatan yang ia bawa. Sementara itu, Sun A sengaja mengikuti Hyong yang pergi menemui Sung Jin dan langsung memotret mereka. Setelah masuk ke dalam motel, ia mengirimkan foto tersebut kepada Hyong. Namun Hyong tidak takut. Ia mengatakan bahwa foto itu jika disebar yang akan dihukum hanyalah gurunya karena dirinya masih di bawah umur. Keesokan harinya, Sun A mengirimi foto yang sama beserta pesan pemerasan yang meminta uang senilai 20 juta won kepada Pak Guru Sung Jin. Ketika pulang, Sun A bertanya kepada Si Hyun apakah 20 juta won cukup untuk melakukan deposit apartemen karena ia sudah tidak sabar ingin pergi dari rumah. Dalam percakapan itu, Sun A juga menanyakan apakah ibu Si Hyun masih hidup yang bahkan Si Hyun sendiri tidak tahu karena tidak pernah menghubunginya. Malam harinya, Si Hyun melihat keluar jendela dan memperhatikan betapa bahagianya orang-orang di seberang apartemen yang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Keesokan harinya di sekolah, Sung Jin bertanya siapa yang mengancamnya dengan foto tersebut. Hyong lalu memberitahu bahwa pelakunya adalah Sun A. Saat Si Hyun dan Su A berdua di toilet, Si Hyun pun membahas kacamata tersebut. Ia menebak bahwa kacamata itu membuat Sun A bisa melihat garis S-line dan mengaku bahwa dirinya juga bisa melihatnya. Sun A menjelaskan bahwa ia menemukan kacamata itu di loker dan tidak tahu siapa yang meletakkannya. Si Hyun memberi peringatan agar Sun A tidak lagi memakai kacamata itu karena sangat berbahaya. Namun jelas Sun A langsung menolak peringatan tersebut. Setelah mengetahui bahwa Sun A yang mengancamnya, Sung Jin mengirim pesan bahwa uangnya sudah akan disiapkan dan memintanya untuk bertemu di atap sekolah jam 12 malam. Sun A yang menerima pesan itu saat ini sedang bersama pacarnya dan mengajak pacarnya itu untuk berkencan menghabiskan waktu. Tanpa ia sadari, Hyong yang sempat mendengar percakapannya dengan Si Hyun di toilet mengikutinya dari belakang. Ketika Sun A lengah, Hyong mengambil kacamata itu. Sun A baru menyadari kacamatanya hilang dan berusaha mencarinya. Sementara itu, Hyong yang kini mengenakan kacamata tersebut tersenyum lebar setelah menyadari bagaimana Sun A bisa mengetahui hubungannya dengan Sung Jin. Sun A pun menelpon Si Hyun dan menuduh bahwa ialah yang mengambil kacamatanya. Ia mengatakan ingin membahas soal kacamata itu setelah ia pergi ke sekolah untuk menemui seseorang lalu mematikan teleponnya. Sun A pun tiba di atap sekolah dan bertemu Sung Jin untuk mengambil uang tebusan. Sung Jin pun memohon dan juga menceritakan soal anak dan istrinya yang sedang hamil serta gajinya yang tidak cukup untuk mengumpulkan uang sebesar itu dalam waktu singkat. Namun Sun A tidak peduli. Ia mengungkit bagaimana Hyong dan teman-temannya sering merudungnya, sementara Sung Jin dan guru lainnya berpura-pura tidak tahu hanya karena salah satu orang tua mereka adalah orang berpengaruh. Mendengar itu, Sung Jin mencoba berkompromi, namun tiba-tiba ia menerima pesan dari istrinya yang berisi foto perselingkuhannya dengan Hyong yang membuat Sung Jin marah besar. Saat Si Hyun tiba di sekolah, ia mendapati Sun A telah jatuh dari atap sekolah dan lanjutkan dari episode sebelumnya, garis merah di kepala Sun A yang sempat menghilang tiba-tiba muncul kembali meski hampir pudar. Itu pertanda bahwa ia masih bisa diselamatkan. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan masuk ruang operasi. Jiwoo yang mendapat kabar itu langsung panik dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun bertanya pada Si Hyun kenapa Sun A ada di sekolah malam-malam. Si Hyun menjelaskan bahwa sebelumnya Sun A sempat menelpon dan bilang akan pergi ke sekolah karena khawatir ia menyusul Sun A dan menemukannya sudah terjatuh. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi yakin Sun A tidak sedang mencoba bunuh diri. Keesokan harinya di sekolah, suasana menjadi tegang. Dewan studi marah besar atas insiden yang menimpa Sun A, apalagi Sung Jin tidak masuk dan tidak bisa dihubungi.
Dewan studi memarahi para guru karena dianggap gagal mendisiplinkan siswa. Bahkan dengan santainya ia berkata kalau memang mau bunuh ya di rumah saja. Ucapan yang membuat suasana makin panas kayak panci rebus mie instan. Salah satu guru tidak terima, membela Sun A yang masih dalam kondisi kritis. Perdebatan pun pecah di ruangan guru. Saking panasnya, salah satu guru tak sengaja menyenggol berkas hingga jatuh berantakan. Seorang guru dan rekan-rekannya memunguti dokumen tersebut. Sebelum pergi, Dewan Studi mewanti-wanti semua guru agar merahasiakan kejadian itu. Jangan sampai bocor keluar sekolah. Di kelas, Hyung juga tidak hadir. Teman-temannya mulai curiga kalau Hyung kehilangan semangat setelah kejadian Sun A. Di ruang guru, Bu Guru Kyung Jin merasa bersalah, tapi rekan-rekannya meyakinkan bahwa itu murni kecelakaan. Mereka juga bingung karena Sung Jin mendadak menghilang seperti hantu di film horor Jepang. Setelah suasana agak tenang, seorang guru menanyakan rumor bahwa Jungwoo akan menikah. Tapi dengan santai Jungwoo bilang, aku sudah tidak berniat lagi untuk menikah. Sepulang kerja, Jungwoo mengunjungi kakaknya. Mereka sudah lama tidak bertemu dan Jungwoo berencana menginap seminggu sebelum berangkat ke Kanada. Si Hyun pun menjadi curiga dan mulai mencari bukti. Lalu datanglah siswa bernama Kyung Yin. Siswa dari kelas lain itu pun membantu. Ia merasa ada yang janggal karena Sun A bukan tipe yang nekat begitu walau sering dibully. Hyung yang menghilang setelah insiden pun jadi tersangka utama. Di lorong sekolah, si Hyun menghentikan siswa bernama Jun Sang dan meminjam kacamatanya. Karena ia mengira kacamata yang dipakainya adalah kacamata yang bisa melihat garis S-line. Di ruang guru, Jungwoo menemukan kacamata misterius di mejanya. Bu Guru Kyung Jin bilang itu bukan miliknya dan menyuruh Jungwoo untuk memakainya. Saat dikenakan, Jungwoo terkejut. Ia bisa melihat garis merah menjulur dari kepala para guru dan ia lebih terkejut lagi ketika melihat garis yang sangat banyak berjibun dari kepala Jiwoo. Jiwoo berkata bahwa Sun A tidak mungkin mencoba bunuh diri. Ia sedang menyelidiki siapa saja yang telah membuli Sun A. Tapi kini Hyung juga hilang entah kemana. Jiwoo menunjukkan foto Jiwon, mantan kekasih Sun A. Jiwon bercerita bahwa saat kencan, Sun A tiba-tiba panik dan seperti mencari sesuatu. Jiwoo pun meninjau CCTV dan menemukan bahwa Hyung terlihat sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Di sisi lain, saat makan bersama kakak dan iparnya, Jungwoo melihat garis S-line di kepala mereka. Setelah makan, iparnya bertanya soal pembatalan pernikahan Jungwoo. Ternyata Jungwoo membatalkannya karena mendapati tunangannya berselingkuh dengan temannya sendiri. Meski terlihat santai, Jungwoo sebenarnya lebih fokus mengamati garis merah yang muncul dari kepala iparnya. Garis itu berubah-ubah saat mereka berada di lift. Ia pun menjadi penasaran dan berniat menyelidikinya, tapi iparnya dengan cepat mencegahnya keluar lift di lantai tempat selingkuhannya tinggal. Mencurigakan sekali. Di kantor, Jiwoo murka karena atasannya menganggap kasus Sun A hanyalah percobaan bunuh diri biasa. Ia pun dilarang menyelidiki lebih lanjut karena pihak yayasan tidak ingin sekolah direpotkan. Apalagi hasil medis juga menunjukkan tidak ada campur tangan orang lain dalam insiden tersebut. Tapi Jiwoo tahu ini bukan sekedar soal luka fisik, ini lebih dalam seperti luka dompet pas tanggal 2. Jungwoo masih mengenakan kacamata itu dan Kyung Jin sempat memuji gayanya, tapi Jungwoo justru sibuk memperhatikan absensi Sung Jin dan melihat garis-garis yang terhubung antar guru. Ia bertanya kepada Bu Guru Kyung Jin, kalau kamu tahu orang terdekat selingkuh, kamu bakal ngapain? Bu Guru Kyung Jin menyarankan agar Jungwoo memastikan dulu apa yang ia lihat. Benar juga, jangan asal nuduh. Seusai menemani kakaknya belanja, Jungwoo menemukan paket salah kirim di depan pintu apartemen. Ia mengantarkan ke unit 401, tempat yang garis S-line-nya terhubung ke kakak iparnya.
Di sana muncul seorang wanita bernama Kelin. Lalu ia mulai mencari info tentang wanita itu. Tentu saja bukan karena jatuh cinta, tapi karena detektif garis merah sedang bekerja. Malamnya setelah memberi penghormatan kepada mendiang ibu mereka, Jungwoo bertanya kepada kakaknya, selama ini kamu bahagia tidak dalam pernikahan? Ia hanya ingin memastikan tragedi perselingkuhan ayah mereka tidak terulang lagi. Keesokan harinya di sekolah beredar foto Sungjin dan Hyung. Jungwoo melihat ada garis yang menghubungkan keduanya yang memperkuat dugaannya tentang hubungan iparnya dengan Kelin. Di tempat lain, Jiwoo dan Dongsik menemukan mayat Sungjin di tempat parkir, lengkap dengan surat permintaan maaf. Jiwoo menduga Sungjin sudah meninggal 3 hari lalu dan kemungkinan besar tidak mati di sana. Ia yakin ada pihak lain yang terlibat. Apalagi foto-foto itu baru tersebar setelah Sungjin meninggal. Ada yang tidak beres. Jiwoo pun menjemput Si-hyun dan membahas soal kacamata milik Sun-a. Tapi Si-hyun bilang Jiwoo harus menemukan kacamatanya dulu, baru ia akan buka-bukaan. Kayak klasik, kayak detektif. Sementara itu, Jungwoo diam-diam membuntuti iparnya yang ternyata sedang menemui Kelin. Dari kejauhan ia menelpon iparnya dan si ipar jelas-jelas bohong sambil tersenyum-senyum. Setelah menutup telepon, Jungwoo mencatat nomor kamar hotel mereka. Tak lama setelah keduanya selesai, Jungwoo mengetuk pintu dan mengaku sebagai pelayan kamar. Dalam hati ia sudah seperti bom waktu yang tinggal meledak. Ia pun sangat marah, tapi ia masih mampu menahan diri. Dengan nada tajam, ia memperingatkan iparnya untuk mengakhiri hubungan itu. Kalau tidak, ia tidak bertanggung jawab atas apa yang akan ia lakukan. Keesokan harinya, Jungwoo pamit ke Kanada. Sebelum pergi, ia menatap wajah keponakannya dengan dalam seakan ingin bilang, "Kamu anak yang baik, jangan kayak ayahmu." Tapi sebelum sempat pergi, ia kembali ke sekolah untuk mengambil barang. Di sana ia melihat unggahan dari Kelin yang mengaku hamil. Jungwoo langsung marah besar. Si ipar tidak hanya mengkhianati kakaknya, tapi juga tidak peduli dengan ancamannya. Ia pun langsung kembali ke apartemen dan melihat kakaknya menabrakkan mobil ke mobil milik Kelin. Saat iparnya datang, ia malah membela Kelin daripada menenangkan istrinya sendiri. Melihat itu, Jungwoo memukul iparnya, tapi kakaknya menghentikannya. Dan saat itu Jungwoo makin terpukul karena ternyata kakaknya sendiri adalah wanita simpanan dari pria bernama Tae-si. Plot twist banget. Tae-si menepati janjinya untuk mengakhiri perselingkuhan sesuai permintaan Jungwoo. Jungwoo kemudian memeluk ponakannya sambil menangis. Tangisan yang penuh luka karena terkejut dan terplot twist. Di sisi lain, Jin dan Jungsan mengajak Si-hyun jalan-jalan akhir pekan, tapi Si-hyun menolak karena harus bekerja di sebuah hotel bernama Hotel Maison. Kemudian kita berbalik kepada Bu Guru Mesung dimarahi oleh atasannya karena ia membuat salah laporan. Kemudian ia disuruh mengulang dari awal. Tapi bukannya stres, Misung malah tersenyum karena melihat atasannya tidak punya gadis excellent. Saat makan bareng rekannya, temannya itu penasaran soal asal-usul dari Bu Guru Misung. Ternyata dia dari Busan tapi tidak punya aksen khas sana. Katanya sih karena ia sedang latihan supaya bisa menjadi artis. Tiba-tiba Misung melihat guru seni yang pernah menolongnya lewat. Matanya langsung berbinar seperti sinar matahari pagi. Setelah itu, Misung muncul mengenakan wig pink dan baju merah sambil membawa stapler. Outfitnya bikin karyawan lain mikir ini cosplay atau cosplayan. Dengan senyum tipis yang misterius, ia melangkah masuk ke Hotel Maison. Di akhir pekan, Si-hyun resmi mulai bekerja sebagai resepsionis hotel. Sementara itu, Jiwoo dan Dongsik diam-diam menatap papan penyelidikan kasus Sun-a. Mereka mencurigai kacamata yang dipakai Sun-a sebagai penyebab segala kekacauan ini. Menurut Jiwoo, saat memakai kacamata itu, tingkah laku Sun-a berubah drastis. Yang anehnya, Hyung menghilang setelah mengambil kacamata Sun-a. Dongsik penasaran dan Jiwoo akhirnya menjelaskan soal kemampuan melihat garis excellent.
Di motel sendiri, Kyung Yin dan Jung San mengunjungi Si Hyun yang sedang bekerja. Tak lama kemudian, Mi Sung yang sekarang menyebut dirinya Mei datang dengan wig pink dan memesan kamar. Kyung Yin merasa familiar seolah pernah melihat wajah ini, tapi entah di mana. Mi Sung memesan kamar untuk dirinya sendiri. Saat berbaring, ia berbicara sendiri bahwa ia sudah banyak tidur dengan pria, tapi tetap merasa kosong. Dalam hatinya, ia ingin dicintai, bukan sekedar disentuh. Saat ia melihat pria yang ia sukai, yaitu guru seni, hatinya makin kosong. Ia tertawa, entah karena menyedihkan atau karena sedang memerankan sosok yang ia ciptakan sendiri. Impian jadi artis mungkin terlalu menyatu dengan realita. Saat keluar dari kamar, Kyung Yin makin yakin bahwa Mei adalah Mi Sung, staf administrasi sekolah yang suka pakai kacamata. Si Hyun juga melihatnya dengan penasaran karena Mi Sung hanya punya satu garis S-line. Aneh banget untuk orang yang katanya sudah banyak tidur dengan pria. Ternyata Mi Sung tinggal di sebuah kotak sempit. Sampai suara barang jatuh bisa kedengaran ke tetangga. Ia terpenung di depan jendela sambil mengenakan kacamata, melihat garis-garis S-line yang menyelimuti kota seperti kabut misterius. Di tempat lain, Jiwo kembali mempelajari kasus pembunuhan ayah Si Hyun yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Ia membaca dokumen lama dan menemukan fakta bahwa Si Hyun sudah bisa melihat garis S-line sejak kecil. Di rumah sakit, Jiwook berbicara pada Si Hyun soal garis milik Sun A. Si Hyun bilang bahwa Sun A hanya punya satu garis S-line dan garis itu tidak terhubung ke pacarnya. Jadi membuat makin misteri nih, siapa sih satu orang yang pernah berhubungan dengan Sun A? Kita tonton dulu ya. Di rumah, menonton berita pembunuhan dan mendapati bahwa tersangkanya memakai kacamata yang mirip dengan milik Sun A. Ia menduga kacamata itu bukan cuma satu. Di sisi lain, Mi Sung mengobrol dengan guru seni tentang dunia seni yang mereka cintai. Ia bahagia saat sang guru menebak mimpinya jadi aktor. Tiba-tiba garis di kepala mereka berdua saling terhubung. Ada apa ini? Di sisi lain, Jung San yang mulai menyukai Si Hyun mengajaknya ke kolam renang sekolah setelah jam pulang. Si Hyun bilang ia suka tempat sepi, tapi sayangnya tidak bisa berenang. Dan langsung berkutuk, Si Hyun pun lompat ke dalam kolam. Paniklah tuh di situ Jung San. Dia pun ikut lompat, padahal airnya cetek. Jadinya malah mereka tertawa bareng. Saat makan, Si Hyun mengaku pada Jung San bahwa ia bisa melihat garis S-line. Jung San percaya begitu saja karena menurutnya Si Hyun tidak punya alasan untuk berbohong. Momen itu membuat Si Hyun tersenyum dan di kaca terlihat satu garis S-line muncul di atas kepalanya, tanda bahwa ia mulai membuka hatinya. Di kantor, seorang wanita menyapa Jiwo. Dong-sik curiga mereka pernah berhubungan. Ia bertanya apakah Jiwo pernah menjalin hubungan serius karena ia tahu Jiwo itu seperti wifi publik, terhubung kemana-mana tapi tidak pernah stabil. Jiwo membenarkan, tapi ia bilang kali ini beda. Ia penasaran pada satu orang yang tidak ingin ia tiduri, hanya ingin dekat. Sementara itu, Mi Sung kembali ke hotel dan memesan kamar yang sama. Si Hyun yang sedang bertugas bersih-bersih mendengar Mi Sung tertawa sendiri dan berbicara soal pria-pria yang pernah ia tiduri. Ternyata Mi Sung sering memesan kamar itu karena di sanalah ia bisa meluapkan keluh kesahnya tanpa ada yang mendengar. Di kamar itu pula ia menemukan kacamata garis S-line yang membuatnya merasa kamar itu sempurna. Tapi semua berubah saat guru seni datang ke kamar sebelah bersama wanita lain. Di situ Mi Sung pun terluka. Ia melepas wignya dan turun memperpanjang masa sewa kamar. Mi Sung mencampur obat dalam botol lalu memberikan minuman itu ke guru seni. Ia menunggu pacar si guru masuk kamar lalu mengikutinya dan memukulnya dari belakang dengan alat pemadam.
Setelah wanita itu pingsan, Misung berdandan meniru gaya dan pakaiannya, lalu masuk ke kamar guru seni. Ia berbicara soal pria-pria yang pernah tidur dengannya. Guru seni merasa risih dan ingin pergi. Saat itu Opat mulai bereaksi. Pria itu tumbang di kamar mandi. Dengan wajah puas, Misung menarik tubuhnya ke ranjang dan tidur bersama mayatnya. Kelakuannya udah bukan sedih lagi, tapi psikopat level dewa. Gila nih, tak lama Misung bunuh diri dengan menstaples seluruh tubuhnya di kamar mandi. Tragis, sakit, dan gila nih lah. Mungkin inilah yang dimaksud cinta buta, buta logika, buta moral, dan buta arah. Gila emang. Jiwoo dan tim pun datang menyelidiki kasus itu, tapi mereka masih belum menemukan kacamata yang dicari. Jiwoo meminta penjelasan pada Si-hyun. Si-hyun akhirnya buka suara. Ia bilang Misung sering memakai kacamata itu di sekolah, tapi karena garisnya tidak terhubung ke guru seni, ia tidak pernah curiga. Tapi sekarang ia sadar kacamata itu sangat berbahaya bagi siapapun yang memakainya. Jiwoo pun kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Sun-a. Ia mengingat perkataan Si-hyun tentang kacamata tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke hotel tempat Misung menginap dan menemukan kacamata itu. Ia pun memakainya dan saat melihat ke cermin, ia terdiam syok karena untuk pertama kalinya ia bisa melihat jumlah garis S-line di atas kepalanya sendiri yang sangat bejibun. Setelah memakai kacamata itu, Jiwoo mulai melihat hal-hal aneh, yaitu garis merah. Tapi ia belum menemukan orang dengan S-line sebanyak dirinya, itu bejibun. Tak lama, teman sekelas Si-hyun datang dengan wajah bingung. Di waktu yang sama, Jiwook menyeret paksa remaja yang sempat pergi dengan Sun-a kemarin. Ia penasaran apakah gadis Sun-a terhubung dengannya atau tidak, tapi ternyata tidak terhubung. Sementara itu, Si-hyun sedang asik mengobrol dengan teman-temannya. Mereka berencana merayakan ulang tahun Si-hyun yang ke-17. Tiba-tiba, Si-hyun menerima pesan misterius yang mengundangnya ke pesta ulang tahun itu juga. Di saat yang sama, dia juga melihat hal aneh, yaitu temannya tiba-tiba punya 4 garis S-line. Ternyata murid yang bernama Jina ini datang ke kantor polisi kemarin untuk melaporkan pelecehan. Ia bilang dilecehkan saat minum di rumah teman pria. Dia pingsan, lalu saat bangun pakaian dalamnya terbalik. Jiwoo yang sudah punya kacamata ajaib itu curiga. Ia mengira Jin-a berbohong karena katanya belum pernah berhubungan badan, tapi punya 4 garis. Pelaku yang dituduh juga murid dari sekolah Sun-a. Maka Jiwoo dan tim ke sana dan berpapasan dengan Kyung-jin. Di sana Jiwoo kaget karena bu guru Kyung-jin ternyata tidak punya garis S-line. Kyung-jin menyapanya dengan ramah, menanyakan kabar Sun-a dan meminta izin untuk menjenguk. Bu guru Kyung-jin juga memuji kacamatanya, tapi Jiwoo langsung malu dan buru-buru ganti topik. Setelah itu mereka menginterogasi pelaku bernama Hanyuk. Dulu mereka kenal saat trial idol, tapi Hanyuk ternyata tidak suka Jin-a karena katanya Jin-a yang memaksa minum di rumah. Jiwoo makin tidak percaya, apalagi mukanya Hanyuk sombongnya kayak cowok tai kucing. Sayangnya belum ada bukti kuat. Saat mereka ingin pergi, Si-hyun lewat dan melihat Jiwoo memakai kacamata. Ia langsung meminta kacamatanya karena menurutnya berbahaya, tapi Jiwoo menolak. Si-hyun terus memaksa hingga muncul bu guru Kyung-jin yang menegur mereka. Karena keributan itu, Si-hyun pun kabur duluan dan disusul oleh Jiwoo. Sebelum pergi, Jiwoo mengajak bu guru Kyung-jin untuk makan bareng. Ternyata bu guru Kyung-jin juga bisa melihat garis merah tanpa kacamata. Dia bahkan tersenyum tipis melihat banyaknya garis milik Jiwoo. Jiwoo dan tim kembali menyelidiki kasus, tapi mereka buntu dan frustasi. Mereka kembali menginterogasi Hanyuk yang kini menunjukkan pesan Jin-a soal menumpang minum karena sedang stres. Jiwoo juga menginterogasi Jin-a, tapi pesannya sudah dihapus. Bukti pun hilang. Jin-a juga mencuci bajunya yang seharusnya bisa jadi bukti.
Tambah curiga nih si Jiwook, apalagi garis Jin A dan Hanyuk tidak terhubung. Akhirnya Jiwook pun menyuruh Dongsik untuk menstop kasus itu. Tapi saat pulang, Si Hyun sudah menunggu. Ia meminta coba kacamatanya dan Jiwook pun memberikannya sambil menunjukkan foto ibu Si Hyun yang hilang. Tapi Si Hyun bilang kalau ibunya masih ada, harusnya ibunya yang cari dia. Jiwook paham kacamata itu berbahaya, tapi juga bisa menolong seperti kasus Jin A. Tapi Si Hyun malah bilang kalau garis merah Jin A baru saja muncul seminggu belakangan ini. Mendengar informasi dari Si Hyun, Jiwook langsung menghubungi rekannya. Kasus pun dibuka kembali. Mereka segera menuju rumah Hanyuk, tapi begitu sampai, mereka malah dibuat bingung karena ruangan Hanyuk terlalu bersih. Hanyuk mengaku ia mengalami gangguan OCD, tapi karena mereka tidak bisa memaksa, mereka pun pergi. Di sisi lain, Si Hyun diam-diam masuk ke motel Misong yang sudah tutup, tapi dari belakang ada yang memperhatikan. Si Hyun yakin kacamata yang Jiwook pakai pasti bukan kebetulan. Ada seseorang yang meletakkannya di sana agar Jiwook menemukannya. Saat dia mencari, muncul Jungsan. Dia tahu Si Hyun ada di sana karena tidak sengaja melihat dan mengikutinya. Jungson heran kenapa Si Hyun berani banget ke tempat serem kayak gini. Melihat Jungsan yang ketakutan, Si Hyun malah jahil dan nakut-nakutin dia. Si Jungsan yang takut malah spontan meluk Si Hyun dan suasananya mendukung banget, gelap-gelap romantis. Akhirnya mereka pun nggak tahulah, balik lagi ke Jiwook. Dari malam sampai subuh mereka mencari bukti di tempat sampah rumah Hanyuk dan jackpot. Jiwook menemukan botol spray bekas. Dia curiga karena spraynya beda dan kamarnya terlalu bersih. Spray itu pun kemungkinan digunakan saat Jin A pingsan dan ia pun tinggal menunggu hasil forensik. Tapi Jiwook masih bingung karena garis merah Jin A dan Hanyuk tetap tidak nyambung. Begitu hasil forensik keluar, Hanyuk kembali diinterogasi, tapi dia terus ngeles. Spray dibuang karena jijik, dan soal darah Jin A katanya mungkin darah menstruasi. Jiwook lanjut bertanya tentang pembelian alkohol, padahal Hanyuk masih di bawah umur. Tapi katanya ia beli di minimarket yang tidak pernah periksa KTP. Mereka mengecek CCTV minimarket, tapi cuma CCTV luar yang aktif. Sama juga dengan CCTV di sekitar rumah Hanyuk. Semuanya tidak menunjukkan yang aneh-aneh. Hingga akhirnya muncullah 4 remaja di rekaman. Dengan kacamatanya, Jiwook melihat hal ganjil. Saat datang jumlah garis mereka sedikit, bahkan ada yang tidak punya. Tapi saat pulang tiap orang bertambah 1 garis. Jumlahnya cocok dengan garis yang dimiliki Jin A. Si Hyun juga melihat garis Jin A yang sekarang terhubung dengan para pelaku yang ternyata murid di sekolahannya. Dia langsung menelpon Jiwook, tapi ternyata Jiwook sudah ada di belakangnya. Mereka semua diinterogasi secara terpisah, termasuk Hanyuk. Anak yang hanya punya 1 garis terlihat paling gelisah. Ia terus meminta pulang. Jiwook memberi izin dan dia akan mengantarkannya. Tapi dia malah mengajak ke tempat lain. Langsung panik itu bocah. Anak itu makin takut saat dibawa ke TKP. Jiwook bahkan mengajak rekannya keluar dari mobil sambil kode, tolong bikin dia makin panik. Dan bener aja, begitu diturunin anak itu langsung kabur. Tapi sayangnya dia langsung ditangkap detektif lagi, ditoblok. Di dalam mobil anak itu masih ngotot bilang tidak salah, tapi Jiwook dengan tenang dan tidak memaksa, ia bilang teman-temannya sudah pulang karena tidak terbukti, sementara ia harus ditahan. Mulailah drama pengakuan dimulai. Karena merasa dikhianati dan takut dihukum sendirian, anak itu akhirnya buka suara. Ternyata semuanya adalah rencana Hanyuk. Dia memberikan obat bius ke Jin A dan membayar teman-temannya untuk melakukan pelecehan. Sementara ia menonton dari pojokan. Gendeng, gila sih ini orang.
Jiwoo pun langsung menginterogasi Hanyuk sambil membawa bukti botol bius yang ditemukan di rumah. Tapi dengan gaya sombong, Hanyuk bilang itu tidak mungkin. Katanya botol itu harusnya ia simpan dalam box pemadam. Dan dia malah keceplosan sendiri. Detektif pun tersenyum tipis. Setelahnya Jiwook bertemu Si-hyun. Dia senang karena kacamatanya bisa membantu orang lain. Tiba-tiba Jiwook ditelepon pihak rumah sakit dan ia pun harus segera ke sana dan terpaksa menurunkan Si-hyun di halte. Setelah turun, Si-hyun langsung menelpon Jungsan. Sementara itu di rumah sakit, Jiwook emosi karena ayahnya kabur lagi. Tapi kali ini lebih parah karena ayah Jiwook kabur dibawa oleh Bu Guru Kyung Jin. Dari CCTV, Bu Guru Kyung Jin terlihat sengaja menunjukkan wajahnya. Dan tak lama ada pesan masuk berisi foto Sun-a. Jiwook pun langsung ke rumah sakit dan memastikan Sun-a masih ada. Syukurlah dia aman, tapi tiba-tiba garis merah Sun-a bergerak dan mengarah ke pintu kamar. Jiwook pun langsung siaga dengan pistol di tangan. Dan saat pintu terbuka, yang masuk malah adalah ayahnya sendiri. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Ternyata pria yang terhubung dengan gadis Sun-a adalah ayah Jiwook sendiri, alias kakek Sun-a. Jiwook pun langsung ingin mengajarnya, tapi ia pun masih bisa menahan diri. Marah, kecewa, dan sedih semuanya campur aduk. Di tempat lain ada seorang gadis yang frustasi karena videonya saat berhubungan badan disebar pacarnya sendiri. Semua orang memandangnya hina dan menjebloskan sang pacar ke penjara pun tidak membawa kelegaan. Gadis itu merasa hidupnya hancur dan berniat bunuh diri. Tapi tiba-tiba Bu Guru Kyung Jin muncul dan menolongnya. Sebelum pergi, Kyung Jin memberikannya sebuah kacamata. Kembali ke Si-hyun beberapa jam sebelum ulang tahunnya, ia pun memanggil Jungsan. Dengan jujur ia mengajak Jungsan berhubungan badan. Jungsan menurut walaupun awalnya ragu, tapi Si-hyun meyakinkan bahwa dia hanya ingin melakukannya dengan Jungsan dan bahkan sudah membeli pengaman. Mereka pun melakukannya, namun setelah selesai, Si-hyun bilang ingin pulang. Jungsan memintanya untuk menunggu sebentar karena ia ingin membeli sesuatu. Tapi saat Si-hyun menatap bayangannya di kaca, ia melihat garis merah miliknya. Tiba-tiba garis itu pun menghilang. Diikuti jeritan banyak orang. Jungsan pun meninggal, sebuah besi jatuh dari atas dan menimpanya. Si-hyun sangat terpukul. Dia merasa dirinya terkutuk karena semua orang yang dekat dengannya selalu mendapatkan kecelakaan. Tak lama ada pesan misterius masuk. Isinya Kyung Yin disekap di sekolah dan Si-hyun diundang datang ke sana. Si-hyun pun takut dan langsung mencari bantuan Jiwook. Setelah menjelaskan semua yang terjadi, Jiwook jadi yakin selama ini mereka dijebak. Mereka sadar semuanya bermula dari sekolahan itu, termasuk kacamata yang secara ajaib ditemukan. Yang jelas pelakunya adalah Bu Guru Kyung Jin. Tanpa buang waktu mereka menuju ke sekolah. Di sekolah ada satu ruangan yang terang menyala. Mereka lari ke arah ruangan itu, tapi saat Si-hyun masuk ke kelas itu, dia langsung menghilang, seperti masuk ke dimensi lain. Jiwook dan Si-hyun terpisah. Jiwook naik ke atas mencari Si-hyun, sementara Si-hyun dan Kyung Yin mencoba turun, tapi mereka malah terus berputar di ruangan yang sama. Ketika mencoba naik ke atap, mereka juga tidak menemukan Jiwook. Sementara itu, Jiwook berada di dimensi lain, di mana ia melihat banyak korban kacamata berkumpul, dipimpin oleh seorang wanita yang pertama kali diberi kacamata oleh Kyung Jin. Awalnya wanita itu menolak menggunakan kacamata, tapi Kyung Jin terus mendoktrinnya. Ia membuat wanita itu dendam kepada semua pasangannya. Akhirnya satu persatu pasangannya dibun-bun. Yang tersisa hanya satu pria yang menyebarkan videonya, dan di hadapan semua orang ia pun ditebas. Kembali ke Si-hyun, tiba-tiba Kyung Yin memakai kacamata dan seperti kerasukan. Saat Si-hyun hendak mengambil kacamata yang dipakai,
seandainya Kyung Yin malah mengamuk. Ia bilang kalau Si Hyun mati, semua orang akan bisa melihat garis merah, dan semua ini adalah perintah dari Bu Guru Kyung Jin. Di tempat lain, Bu Guru Kyung Jin muncul dengan banyak garis merah yang menyala terang. Buset, banyak banget. Ia disambut seperti dewa kultus. Persembahannya yaitu ayah Jiwook. Jiwook langsung berusaha menolong ayahnya, tapi Bu Guru Kyung Jin mulai mendoktrin Jiwook juga. Kalau kau ingin menolong Sun Ah, balaslah perbuatan ayahmu. Jiwook sempat goyah dan mengambil pisau, tapi ia malah menyerang Bu Guru Kyung Jin. Sayangnya Kyung Jin terlalu kuat. Ia pun menghabisi ayah Jiwook, dan saat Jiwook mencoba menembaknya, tidak mempan. Kyung Jin pun langsung mencekik Jiwook. Ternyata Bu Guru Kyung Jin juga yang mendorong Sun Ah dulu. Alasannya supaya Sun Ah masuk rumah sakit dan Jiwook memperhatikannya. Kembali ke Si Hyun, ia diserang oleh Kyung Yin, tapi ia berhasil menghancurkan kacamata itu. Tiba-tiba Kyung Yin kembali normal, tapi bola mata Si Hyun berubah dan darahnya malah naik ke atas. Ia pun berpindah ke dimensi Bu Guru Kyung Jin. Melihat Jiwook dicekik, Si Hyun meminta Kyung Jin menghentikannya. Bu Guru Kyung Jin bilang hari ini semua pertanyaan Si Hyun akan terjawab. Ia juga menyebutkan bahwa kekuatan Si Hyun bukanlah kutukan tapi anugerah. Tapi Si Hyun menyangkal anugerah dari mana kalau setiap orang yang dekat dengannya celaka. Kyung Jin membantah. Dia bilang semua orang ingin bisa melihat garis merah. Lalu orang-orang di dimensi itu langsung mengelilingi Si Hyun dan siap menghabisinya. Saat Bu Guru Kyung Jin hendak menebas Si Hyun, tiba-tiba muncullah ibunya. Ternyata ibunya dulu juga punya kacamata. Ia bilang Si Hyun tidak bersalah. Semua ini bukan karena Si Hyun, tapi karena kacamata terkutuk ini. Tapi setelah ibunya meninggal, Si Hyun langsung menyerang Bu Guru Kyung Jin. Namun sayangnya Si Hyun sendiri yang tertusuk dan darahnya kembali ke atas, membuat Bu Guru Kyung Jin terpesona. Si Hyun pun pingsan. Bu Guru Kyung Jin pun siap menyelesaikan proses ritualnya. Tapi tiba-tiba ia ditusuk dari belakang. Si Hyun pun kembali bangkit. Tapi Bu Guru Kyung Jin hanya tersenyum. Dia bilang semua sudah terlambat. Setelah orang-orang di dimensi itu sadar tapi jadi gila, Si Hyun kembali ke dunia nyata dan bertemu Kyung Yin. Mereka melihat Jiwook yang hendak mengambil kacamata lagi. Untungnya berhasil dicegah, tapi dunia sudah berubah total. Langit penuh dengan garis merah dan semua orang kini bisa melihat garis merah di atas kepala masing-masing. 1 tahun kemudian, orang-orang mulai menutupi wajah mereka. Mungkin malu karena garisnya lebih banyak dari riwayat login wifi, tapi setidaknya Si Hyun bisa hidup normal karena sekarang semua orang bisa melihat garis seperti dirinya. Sun Ah juga pulih dan kini tidak memiliki garis sama sekali. Hubungannya dengan Jiwook makin membaik, tapi Si Hyun tetap merasa sendiri. Ia pun ziarah ke makam Jungsan. Namun tiba-tiba hal aneh terjadi. Kyung Jin pun muncul kembali dan drama S-Line pun tamat. Dan itu dia guys, seluruh alur cerita dari film ataupun drama S-Line ya. Di awal-awal cukup menarik, tapi di akhir kok endingnya itu agak absurd ya. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, kayak murid yang ngebully Si Hyun, murid yang ngebully Sun Ah itu kemana? Terus ini si Bu Guru Kyung Jin itu siapa? Kok itu atau dewa kah atau apa? Juga banyak yang belum kejawab ya. Aduh, udahlah pegel nih ya. Terima kasih dan bye-bye. Sebentar guys, nanggung banget ini. Dikit lagi itu 60 menit ya, alias 1 jam. Jadi sekalian aja 1 jam ya. Ini drama itu katanya ya terinspirasi dari webtoon. Itu ada webtoonnya yang dengan judul yang sama, yaitu S-Line, dan sutradaranya sendiri itu nggak nyangka kalau ini tuh bakal rame untuk drakornya. Jadi banyak banget yang di skip dari webtoon aslinya teman-teman, ataupun dari cerita aslinya itu banyak yang dipotong-potong di film ini ataupun di drama ini. Padahal ya kalau lebih detail itu kan lebih bagus ya, apalagi ini kan cuma sampai 6 episode doang gitu. Mungkin bisa jadi 10 episode, 8 episode dengan memperhatikan detail yang lainnya gitu. Itu kan dijelaskan ya, seperti yang udah aku bilang tadi, si yang ngebully Su Ah itu kemana, terus
si Bu Guru Kyung Jin itu apakah, entitas apakah, atau dia itu dewa atau iblis atau apa, yang apa sih gitu kan. Tiba-tiba kan ya di episode 1 sampai episode 4 itu kan temanya kayak ya fenomena aja gitu kan, ada garis merah, ada orang berkemampuan bisa ngeliat garis merah, terus menelusuri misteri gitu kan ya, seperti itulah, detektif gitu kan, terus dikasih kacamata untuk ngebantu penyelidikan. Nah itu kan udah agak bagus ya teman-teman, itu bagus, itu menarik. Tapi di episode terakhir kok malah tiba-tiba jadi genrenya itu malah jadi misteri fantasi, beda gitu ya. Sebenarnya sih dari awal udah fantasi ya, karena kan garis merah gitu, tapi tiba-tiba aja gitu terbang-terbang. Ini si Bu Guru Kyung Jin juga kayak siapa itu yang di Naruto itu, lupa aku namanya, yang putih itu loh, yang turun ke Konoha yang mirip itu ya asli. Dan dia persembahan gitu ya, si si Hyun itu naik ke atas, terus ada kayak mata saringan gitu. Aduh, ya kayak gitulah ya. Ini banyak yang di skip dan dipotong dari cerita aslinya yang ada di webtoon. Jadi makanya kalau agak kok ini gitu ya, emang iya sih banyak yang kepotong gitu, banyak yang belum dijelasin gitu, banyak yang masih kosong aja gitu. Ya mungkin bisa jadi teori-teori gitu mungkin ya. Ya udahlah, bye bye.